World Trade Organization ini kan membentuk beberapa rezim perdagangan yang akhirnya harus diterapkan sama anggotanya. Berarti kan ada permainan harga juga ya. Berarti bisa jadi bahwa harga obat yang terlalu tinggi juga gitu pada Sangat tinggi. Oh, sangat tinggi. Ya, ada vaksin yang dipilih oleh pemerintah itu belum mengeluarkan hasil efikasi atau selesai uji coba. Negara Eropa itu dianggap sudah menyumbang research and development, dan ini dianggap sebagai pembelian awal gitu. Paten itu bisa bikin ke monopoli harga, terus jadi kayak apa ya? Jadi dampaknya jadi kayak pengayaan terhadap si Iya. perusahaan itu sendiri gitu ya. Iya, betul. Ini Mas, kan kalau mau mendorong apa yang dilakukan IGJ tadi itu kan nggak mungkin bisa sendiri kan ya Mas ya. Nah, sejauh ini ada nggak lembaga lain atau pihak lain yang juga mendorong untuk Tripwire atau melakukan hal yang bersama-sama dengan IGJ gitu untuk Iya. masalah paten ini? Kalau di nasional, kita kan fokus di access to medicine di nasional. Misalkan kita bekerja sama dengan teman-teman dari organisasi pasien, ada Indonesia AIDS Coalition dan lain-lain lah. Banyak yang kita dorong supaya bersuara, karena mereka yang lebih memahami dan lebih berdampak terkait dengan aturan ini. Kalau di WTO sendiri, kita juga punya jaringan yang juga sama-sama mengawasi organisasinya, WTO-nya. Kemudian kalau ketika pandemi COVID, kita mengadvokasi satu hal yang kita sebut sebagai Tripwire. Jadi ini proposal yang diajukan oleh India dan Afrika Selatan untuk sementara waktu menghentikan aturan kekayaan intelektual yang membatasi akses pada kebutuhan COVID-19. Jadi semua aturan paten, baik semua aturan kekayaan intelektual ya, termasuk paten, rahasia dagang, desain industri dan lain-lain terkait dengan kebutuhan penanganan, pencegahan dan penanganan COVID itu dihentikan. Nah, Tripwire ini kita didorong oleh negara-negara miskin dan berkembang, tetapi masih mendapatkan tantangan di mana negara-negara maju yang di-backing oleh perusahaan farmasi masih menolak adanya pengambilan proposal, penyetujuan proposal ini di WTO. Dan terakhir itu hasilnya adalah WTO memutuskan agreement soal ini, tapi sangat jauh dari apa yang kita harapkan di Tripwire. Banyak sekali limitation yang ada, pembatasan yang kita kira, yang kita menilai sebagai jauh dari apa yang kita harapkan dengan Tripwire itu sendiri gitu. Nah, upaya-upaya yang dilakukan itu apa memang hanya untuk obat-obatan terkait pandemi, dan kalau dengan IAC ya pasti ya Indonesia AIDS Coalition pasti untuk HIV ya? Atau untuk obat-obatan secara keseluruhan? Sebenarnya kita secara keseluruhan ya, karena ada koalisi obat murah sebenarnya. Itu ada ya? Jadi tidak hanya di HIV, kita juga pernah merespon obat kanker, karena obat kanker jadi beban di BPJS gitu ya. Dan kita mendorong supaya harga obatnya lebih murah, jadi BPJS-nya juga bisa mengcover lebih banyak obat dan lebih banyak kebutuhan. Jadi nggak ada lagi tuh isu-isu yang harusnya BPJS defisit dan segala macam kalau obatnya lebih murah. Karena seharusnya semuanya juga bisa terpenuhin gitu dengan obatnya udah murah nih kayak gitu kan, dan semuanya juga bisa betul. untuk bisa mendapatkan pengobatan yang layak gitu ya. Nah itu kan sama aja kayak yang ya salah satunya juga TB kan, dengan harganya yang masih tinggi itu gitu kan. Iya, juga TB kan juga biasanya jadi ketika orang HIV juga biasanya ada rentetan lain ke TB dan Hep C gitu ya kan. Nah ini juga jadi concern kita juga gitu. Itu di nasional. Kalau karena memang di internasional kita juga karena memang terbatas ya penanganan di WTO juga hasilnya juga cukup istilahnya ya mengecewakan bagi kelompok masyarakat sipil. Kita mendorong bahwa banyak forum-forum lain gitu. Ada G7 dan juga termasuk di dalamnya G20 gitu, G20. Terutama ketika Indonesia sekarang menjadi presidensi di G20 gitu kan.
Jadi kita mencoba masuk ke dalam platform-platform ini gitu. Nah, ngomongin G20 nih, dan Mas Agung sendiri adalah koordinator untuk vaksin akses and Global health working group Civil 20. Yeah. Nah, itu apa sih Mas VAHWG itu? Iya. Jadi kalau ngomongin G20-nya terlebih dahulu ya. Yeah. G20 sendiri kan ini adalah forum Group of 20 ya. Forum yang lahir dari krisis keuangan di global tahun 97 sampai 99 yang beranggotakan 20 negara. Singkatnya ini dianggap sebagai 20 negara dengan ekonomi terbesar di dunia. Tapi lebih tepatnya sebenarnya ini karena G20 ini mewakili dari 65% populasi dunia. Ada US, Indonesia, India, kemudian China di situ itu 65% populasi dunia. Kemudian ada 79% perdagangan internasional. Terus juga ada 85% ekonomi internasional. Jadi G20 ini juga hadir ya karena kegagalan dari G7 sebenarnya. Kalau G7 itu kan negara-negara maju semua isinya. Negara-negara G20 ini lebih tepatnya menjembatani negara miskin dan berkembang dengan negara-negara G7. Oh, ya kan? Jadi lebih menyeluruh gitu, nggak hanya negara maju aja. Hanya gitu. negara maju. Kita memiliki kesempatan untuk mengintervensi negara maju di G20 ini. Kalau G7 kan Amerika Serikat, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada dan Perancis gitu. Nah, G20 itu lebih G7 ditambah negara-negara lain, ada Afrika Selatan, Arab Saudi, Argentina, kemudian Brazil, India, Indonesia, Meksiko, banyak lah ya, termasuk juga salah satunya organisasi internasional Uni Eropa gitu. Itu G20. Nah, karena G20 ini isinya adalah negara-negara kaya dan juga negara-negara berkembang, kita awalnya menganggap bahwa ini kesempatan nih dari kita yang mendorong beberapa isu yang ada di negara berkembang ke negara-negara maju. Salah satunya juga kita sempat mendorong supaya TRIPS waiver tadi disahkan oleh negara-negara G20 gitu. Itu sih Mbak. G20 ini juga memiliki beberapa engagement group ya. Salah satunya itu yang Mbak Dini sebutkan tadi, Civil 20. Civil 20. Oke. Nah, dan tentang Civil 20 itu adalah ya, jadi Civil 20 ini, jadi G20 ini kan awalnya pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral ya pada awalnya ya, untuk mengatasi krisis keuangan gitu. Kemudian pada 2008 G20 akhirnya dihadiri sama presiden, leaders ya. Jadi kemudian tingkatannya menjadi konferensi tingkat tinggi atau summit. Nah, di 2010 dia berkembang. Jadi nggak hanya lagi membahas soal isu keuangan saja, dia membahas soal isu-isu lain yang jadi dua track, ada finance track, ada Sherpa track. Finance track itu Gubernur Bank Sentral dan Menteri Keuangan. Sementara Sherpa track ini lebih luas cakupannya. Di luar urusan yang keuangan inilah ya. Di luar dari keuangan ada agriculture, kemudian tourism, kemudian ada digital economy, trade investment industry, energy transition, dan salah satunya juga health ya, health. Nah, Sherpa Track inilah yang kemudian juga mengcover beberapa hal di bawah. Jadi hampir semua kementerian itu tergabung di dalam Sherpa Track. Jadi kementerian masing-masing ada di working groupnya masing-masing. Nah, Sherpa Track inilah yang kemudian juga membuat semacam yang namanya engagement group atau kelompok keterlibatan. Jadi kelompok-kelompok yang dianggap berpengaruh dan juga kemudian dianggap mewakili kepentingan kelompok tertentu, dia diangkat sebagai engagement group. Kita mengenal adanya U20 gitu. Kemudian ada juga pengusaha, Business 20, Think 20 ya kan, yang berisi akademisi. Kemudian ada juga pemerintah daerah Urban 20 dan Civil Society Organization atau Civil 20. Jadi salah satu engagement group resmi di bawah G20 gitu. C20 sendiri itu kan unik ya dibanding dengan engagement group yang lain. Kalau engagement group yang lain mereka sudah mewakili kelompok-kelompok tertentu sebenarnya kan. Nah, kalau Civil 20 kita itu kalau sebagai kelompok masyarakat sipil kita mengadvokasi apa yang
hampir semua isu yang disampaikan di masyarakat itu yang terjadi di masyarakat gitu kan. Jadi kita lebih ke arah mirror dari apa yang dilakukan oleh pemerintah. Ketika pemerintah membahas banyak hal, termasuk juga di working group ada kesehatan, ada berarti banyak dong ya energi untuk yang C20 itu sendiri. Iya, ya? Jadi kita terdiri atas 7 working group. Okay. Ada energy transition working group, ada energy transition, environment, energy transition, climate change. Nah, ini Pak agak panjang. Kemudian ada anti corruption, ada gender, ada apa lagi ya? Ada taxation and sustainable finance, dan salah satunya juga adalah health working group, vaccine access and global health working groups yang ada kerja di Civil 20 gitu. Nah sebenarnya kayak PR atau tantangan yang tadi disampaikan di awal nih terkait dengan paten dan sebagainya itu melalui C20 ini atau melalui forum G20 ini jadi sebenarnya ini kayak ruang potensial dong untuk dilakukan advokasi gitu dong Mas. Iya, sebagai dari Indonesia for Global Justice sendiri, IGJ memandang ini forum yang harusnya bisa kita angkat untuk isu-isu yang penting gitu ya. Tapi memang kendalanya adalah ketika kita tidak bisa mengangkat 1-2 hal isu saja gitu, tapi hampir semua isu yang berkaitan dengan kesehatan itu juga harus di mention atau diangkat, di highlight di dalam G20. Kalau tadi kan saya bilang bahwa Civil 20 itu lebih ke arah memirror apa yang sedang dilakukan oleh pemerintah dan mengadvokasi apa yang akan dibahas oleh pemerintah. Pemerintah kan tahun ini di presidensi Indonesia ada 3 pilar utama nih. Ada Global Health Architecture, Restructuring Global Health Architecture, kemudian ada Digital Economy dan Energy Transition. Artinya health itu menjadi salah satu isu yang utama karena udah masuk di pilar utama dari presidensi. Kemudian ini diturunkan ke Health Working Group. Dalam hal ini dia dipimpin oleh Kementerian Kesehatan gitu. Ada 5 yang sedang diusulkan sama Kementerian Kesehatan, yang sedang diupayakan di Kementerian Kesehatan di Health Working Group G20. Yang pertama ini tuh adalah menyediakan sumber daya finansial untuk kesiapsiagaan pandemi atau prevention, preparedness and response ya. PPPR. Ya, gitulah ya, kepanjang namanya. Jadi ini lebih ke arah menyediakan source finansial karena mereka menganggap bahwa ada financing gap yang cukup nyata di negara-negara miskin dan berkembang ketika mengalami pandemi. Ini belajar dengan situasi COVID kemarin mungkin ya. Iya, belajar dari situasi COVID, ada financing gap, ada jadi antara keuangan dengan kebutuhan yang untuk digunakan itu sangat cukup besar. Akhirnya mereka mengusulkan ini, termasuk dan di dalamnya yang kemudian beriringan nih dengan apa yang diusulkan di dalam World Bank juga, Financial Intermediary Fund for Pandemic PPR tadi. Nah, itu satu. Kemudian yang kedua itu akses keuangan untuk tindakan medis dalam keadaan darurat. Ini bagaimana kemudian uang yang sudah tersedia, financial resource yang tersedia untuk digunakan seperti apa. Itu juga salah satu yang jadi target dari pemerintah. Kemudian menyusun mendevelop laboratorium pengawasan genomik dan memperkuat sharing data. Kemudian ada harmonisasi protokol kesehatan melalui Universal QR Code. Kemudian perluasan hub manufaktur dan riset untuk vaksin, diagnostik dan therapeutics. Ini yang menjadi fokus pertama pemerintah di Health Working Group. Nah, di Civil 20 sendiri kita harus melihat ini sebagai yang harus kita advokasi. Bagaimana kemudian kelima isu ini, kelima tujuan pemerintah ini yang menjadi fokus dari Health Working Group ini kita advokasi supaya ada kepentingan kelompok, bagaimana kemudian kelompok masyarakat sipil dilibatkan, atau kemudian juga apa yang menjadi titik kritis dari kelompok masyarakat sipil, catatan kritis dari kelompok masyarakat sipil gitu. Maka dari Civil 20 Vaccine Access and Global Health Working Groups ini menurunkan ini ke 4 isu prioritas sebenarnya. Jadi ada Inclusive Global Health Architecture,
bagaimana kemudian global health arsitektur yang sedang disusun oleh pemerintah melalui Fit for Pandemic PPR tadi itu berjalan inklusif, di mana kita melihat bahwa harus ada beberapa hal yang kita anggap. Pertama, ada transparansi dan akuntabilitas dari ini sendiri. Kemudian ini juga tidak mekanisme ini karena mekanisme keuangan baru ya yang untuk digunakan untuk pandemi gitu. Ini juga tidak membebani negara-negara miskin dan berkembang. Kemudian juga representasinya itu harus adil dan setara, di mana ada negara-negara miskin dan berkembang yang menjadi pengambil keputusan yang sejajar dengan donor countries gitu. Kemudian gapnya pasti ada itu, Mas. Iya, itu yang menjadi titik kritis ya. Kenapa kemudian kita menganggap ini sebagai inklusif ya? Itu tadi karena dia harus berjalan inklusif karena ketika pemerintah bicara soal public health, ya kan, yang diutamakan adalah dia akan bicara soal manusianya, dia akan bicara soal komunitasnya, dia akan bicara soal penyandangnya gitu kan. Nah ini yang kita dorong. Kalau mereka menyusun mekanisme keuangan terkait ini, maka masyarakatnya harus dilibatkan gitu dalam pengambilan keputusan, dalam penentuan struktural, tata kelola dan lain-lain. Kemudian juga terutama negara-negara miskin dan berkembang yang akan menerima uang ini, mereka juga harus dilibatkan. Dan bagaimana kemudian mekanisme ini dibangun supaya tidak membebani negara-negara miskin dan berkembang, terutama apalagi ketika ini menjadi mekanisme hutang baru gitu ya, karena kan jangan sampai pas giliran lagi kena masalah malah jadinya bebannya jadi malah menjadi hutang lagi gitu kan. Itu juga menjadi catatan sebenarnya dari kita, karena kita sendiri mendorong supaya adanya, itu nanti masuk isu yang keempat sebenarnya, tapi ini kita juga mendorong pajak yang progresif dan utang yang penghapusan hutang, karena ini akan meningkatkan kapasitas finansial dari negara untuk mengatasi isu kesehatan gitu kan. Kemudian kita juga mendorong yang tadi, kalau Mbak Dini mengangkat soal isu access to medicine, kita mendorong expanding access to all health commodities dan COVID-19 commodities. Jadi belajar dari pandemi, terutama juga soal adanya monopoli pasar selama ini terhadap akses kesehatan, dan kita berupaya sebisa mungkin menjadi pembelajaran. Kita harus mendorong akses yang lebih luas kepada kebutuhan kesehatan dan juga kebutuhan COVID-19 melalui peningkatan manufaktur, yang ini juga sejalan dengan pemerintah gitu ya kan, menghilangkan hambatan kekayaan intelektual yang selama ini menjadi kunci gitu kan, mendorong public led production, kemudian juga mendorong investasi di bidang-bidang kesehatan atau pengembangan kesehatan. Ini yang kita dorong di expanding all health commodities and COVID-19 commodities. Kemudian kita juga mendorong adanya strengthening penguatan global health ecosystem, karena selama kita mendorong adanya peningkatan komunitas, kemudian kita mendorong peningkatan digitalisasi juga, tapi yang tetap mempertahankan civic space-nya juga gitu. Kemudian yang terakhir itu kita mendorong pencapaian UHC ya, karena targetan UHC kita masih sangat rendah. Kita juga mendorong supaya pemerintah G20 men-spend GDP 5% GDP untuk penanganan kesehatan, mengurangi out of pocket, karena kan ini sangat berdampak ya kalau kemudian orang mengalami gangguan di dalam kesehatan, akhirnya dia harus mengeluarkan uang lebih banyak untuk yang tadinya bisa digunakan untuk kehidupan sehari-hari jadi untuk kebutuhan kesehatan. Kemudian juga mendukung mekanisme-mekanisme yang sudah ada, yang sudah berjalan, supaya finansialnya juga berjalan gitu. Kurang lebih itu yang kita, jadi 4 isu ini kita anggap cukup mengcompare dari banyak isu, baik itu access to medicine, kemudian isu penguatan komunitas dan lain-lain,
part ini kita anggap mengcover itu dan juga memirror apa yang sedang dilakukan oleh pemerintah. Gitu. Okay. Nah, untuk mendorong ada keterlibatan komunitas itu sendiri atau masyarakat itu sendiri kan juga nggak mudah kan Mas? Itu apa yang bisa dilakukan? Ya, di forum C20 saat ini kita beberapa kali sudah mendorong supaya dari governing bodies misalkan di FIF ya, karena memang fokus di G20 itu adalah FIF yang terbaru. Kita mendorong bagaimana kemudian adanya representasi kelompok masyarakat sipil di dalam pengambilan keputusan. Meskipun kayak Mbak Adini bilang ada gap, yaitu kita harus kita mendorong supaya semuanya setara sehingga pengambilan keputusan. Kita bisa belajar dari banyak mekanisme yang sudah ada. Misalkan ACT Accelerator. ACT Accelerator juga udah memiliki representasi kelompok masyarakat sipil di dalamnya. Ini juga berjalan cukup baik walaupun ada beberapa catatan juga. Kemudian Global Fund to Fight HIV/HTB dan malaria itu juga memiliki representasi kelompok masyarakat sipil di dalamnya. Nah ini yang seperti ini, Stop TB Partnership juga gitu kan, yang lesson learn dari beberapa hal-hal seperti ini yang kita dorong supaya ada terlibatan civil society dalam G20. Ya Mas Agung, tadi kan menyampaikan bahwa di forum G20 itu isu kesehatan itu kan juga jadi salah satu isu prioritas ya. Nah, itu juga termasuk di dalamnya tentang TB nggak sih? Ya, selain dari kelima isu yang saya sebutkan di awal tadi, G20 and Working Groups juga memiliki beberapa, di pertemuan-pertemuannya memiliki beberapa side event ya. Di antaranya itu financing for TB response, overcoming for COVID-19 disruption and building future pandemic preparedness, kemudian One Health, dan juga tackling antimicrobacterial resistance atau AMR. Kalau dilihat dari kelima isu tadi, memang pemerintah itu pada akhirnya berfokus pada penanganan kesehatan secara keseluruhan, tidak spesifik kepada disease tertentu. Tetapi isu-isu yang spesifik ini juga diperhatikan gitu kan, dengan menempatkan ini sebagai side event, dan juga keluarannya adalah komitmen dari negara-negara G20. Ini juga hasil dari kerja-kerja advokasi dari organisasi masyarakat sipil, di salah satunya adalah Stop TB Partnership Indonesia, karena memang dorongan dari kelompok masyarakat sipil ya terhadap negara-negara maju ini kan juga cukup kuat ya, karena negara-negara maju, negara-negara kaya telah berhasil mengeliminasi TB mereka. Sementara negara-negara miskin dan berkembang itu perlu dukungan atau perlu bantuan dari negara-negara kaya ini untuk mengeliminasi TB di negara-negara mereka. Ada 8 negara paling tidak yang sekarang kan menyumbang 2/3 kasus TB di dunia. India 27%, China 9%, Indonesia 8%, Philippines, Pakistan kalau nggak salah sekitar 6%. Ada South Africa di 3%. Itu yang penyumbang TB-nya? Iya, dan ini kan sebagiannya kan negara-negara G20 gitu kan, China, India, Indonesia, Afrika Selatan gitu. Artinya kebutuhan ini ada di G20, dan ini berhasil diangkat oleh organisasi kelompok masyarakat sipil dari Stop TB Partnership Indonesia supaya dibahas di G20 melalui side event, dan ini salah satu pencapaian yang cukup bagus di G20. Perkembangan diskusinya cukup bagus di G20 itu sendiri. Nah, itu kan tadi ngomongin secara globalnya itu, wow, ternyata ya, ngomongin kesehatan luas banget ya, dan so complicated gitu ya. Nah, kalau dari menurut Mas Agung sendiri gitu, tantangan terbesar Indonesia deh gitu dalam menghadapi isu kesehatan itu apa sih tantangannya? Sebenarnya banyak banget ya kalau kita bicara itu, besar semua aja. Iya, dan saya yakin kalau di teman-teman ahli kesehatan pasti lebih banyak bisa menjabarkan ini. Tapi kalau dari sisi kita sendiri ada beberapa hal sebenarnya yang menjadi tantangan. Pertama itu soal aksesibilitas layanan kesehatan ke kelompok rentan ya, karena terutama ketika kondisi yang jadi pandemi COVID-19 ini, kelompok rentan dan kelompok marginalized itu sangat-sangat mengalami kesulitan gitu. Kita ambil contoh misalkan lansia yang sampai sekarang angka vaksinasi lansia itu cukup rendah.
Iya tuh lansia tuh kayaknya ini banget ya, maksudnya jadi terabaikan sekali ya. Iya, itu satu hal ya kan. Kemudian kelompok masyarakat adat juga. Iya betul. Yang ada di daerah-daerah gitu. Ini kan jadi kelompok yang kelompok rentan yang jadi harusnya menjadi gitu, yang harusnya menjadi concern justru terabaikan gitu. Karena memang dan kita mendorong karena mereka kelompok rentan dan berisiko tinggi ini membutuhkan tindakan-tindakan afirmasi gitu kan, tindakan-tindakan khusus dalam penanganannya karena mereka dengan kondisi-kondisi tertentu harus ada intervensi, tindakan-tindakan intervensi terhadap aksesibilitas layanan terhadap mereka. Itu menurut saya jadi faktor pertama gitu ya. Yang kemudian yang kedua terkait pembiayaan ya. Meskipun kita ini sudah sesuai dengan amanat ya undang-undang, kita harus mengalokasikan minimal 5% dari APBN dan 10% dari APBD, tapi pemaksa dia harus tetap digunakan secara maksimal. Terutama kita harus mereduce obat, harga obat, kemudian juga kalau kita lihat kontribusi dari belanja kesehatan terhadap konsumsi ini juga agak stagnan gitu. Dari PDB itu hanya 3% per tahun dari tahun itu 2010-2018. Apa karena regulasinya yang pelaksanaan? Iya, ini mungkin terkait dengan political will ya, yang harus ditingkatkan, terutama soal pembiayaan seperti ini. Jadi kita harus mendorong hal-hal terkait dengan pembiayaan ini yang secara lebih maksimal. Dan yang tentu saja yang terakhir yang menurut kita penting itu adalah akses obat gitu. Bagaimana kemudian akses obat ini sebagai dampak dari yang kekayaan intelektual yang kita bahas di awal itu harus diatasi dengan mekanismenya sudah cukup banyak. Yang kita dorong adalah fleksibilitas TRIPS, kemudian local production dan lain-lain. Itu yang kita dorong supaya supaya beban pemerintah juga berkurang gitu dan masyarakat bisa mengakses obat yang lebih terjangkau, lebih efektif dan lebih bermanfaat untuk mereka gitu. Itu sih sebenarnya yang menjadi tantangan kalau dari sisi IGJ ya. Oke, dan kalau menurut Mas Agung seberapa optimis sih Mas kita itu akan bisa untuk menghadapi semua tantangan itu? Pertama dari sisi kalau optimis ya kita harus memperkuat komunitas. Itu yang benar-benar yang harus kita perkuat. Teman-teman yang mengkonsumsi obat, teman-teman yang kelompok rentan ya, teman-teman pasien itu harus saling dukung satu sama lain karena komunitas ini harus diperkuat karena melalui komunitas lah yang mereka yang terdampak lah suara yang akan lebih didengar gitu. Kalau ini berjalan baik, saya optimis sebenarnya beberapa permasalahan yang ada, masalah-masalah tantangan-tantangan yang ada itu akan diatasi gitu. Itu sih Mbak. Jadi penguatan komunitas jadi hal yang penting, terutama juga di isu akses obat ya. Kita mendorong memang kelompok pasien yang lebih banyak bersuara, kelompok pasien yang memang harus mengonsumsi obat itu yang harus bersuara gitu. Ketika mereka yang bersuara, karena mereka yang lebih tahu juga. Mereka yang lebih tahu, mereka yang lebih merasakan. Contoh aja dampak dari toksisitas obat misalnya. Kita akan memang tentu akan dibuktikan dengan penelitian medis dan segala macam. Tapi ketika mereka yang merasakan bicara, tentu ini dampaknya akan lebih baik, lebih luar biasa advokasinya gitu. Jadi itu yang harapannya bisa berkuat. Kalau itu udah berkuat, saya optimis sebenarnya apa yang ingin kita upayakan bisa terwujud, tercapai. Okay. Nah, kalau dari sejauh ini dari peran dan kecekatan pemerintah gitu dalam mengatasi isu kesehatan yang sebegitu banyak dan luasnya itu gimana Mas? Kecekatan pemerintah ya, kita nggak terlalu bisa mengelaborasi dari sisi-sisi yang lain. Tapi sejauh ini misalkan dari dalam penanganan pandemi kita bisa apresiasi ya keputusan-keputusan yang cepat dan lumayan tepat oleh pemerintah
karena memang ada kebutuhan yang mendadak ya, karena di darurat, kondisi yang darurat harus semuanya harus segera ditangani nih gitu ya. Dan itu ketekatan pemerintah bisa kita apresiasi di pandemi itu. Tapi memang kalau ditelisik lebih jauh banyak juga catatan-catatannya. Misalkan tadi yang kayak misalkan nih konsentrasi distribusi vaksin. Ya teman-teman di Jawa Bali tentu merasakan yang gampang lah cari vaksin, apalagi di Jakarta ya kan. Tapi belum tentu di daerah. Tapi di daerah susah dan tertinggal. Kemudian kelompok marginal, kelompok-kelompok rentan terpinggirkan, masyarakat adat misalkan, disabilitas, lansia terutama juga masih mengalami kesulitan dalam mengakses kebutuhan mereka. Kemudian juga di kelompok-kelompok marginal lain, misalkan kelompok pasien HIV, kelompok pasien TB, ya mereka mengalami kesulitan juga gitu kan dalam mengakses vaksin yang affordable untuk mereka gunakan gitu. Ya yang seperti ini harus didorong. Terutama juga ketekatan pemerintah dalam penanganan disease yang sudah ada ya, HIV, TB, seharusnya tetap konsentrasinya terjaga meskipun ada pandemi baru, tantangan baru yang muncul gitu. Karena memang kita masih banyak sekali tantangan, terutama dari sisi masyarakatnya juga ya, terkait dengan stigma gitu, terkait dengan isunya juga banyak gitu, karena isu sosialnya pun juga sebenarnya berpengaruh juga gitu kan terhadap dari kesehatan ini. Iya kayak contoh terakhir lah, HIV bisa ditangani dengan poligami gitu kan itu. Wah iya tuh lagi rame banget. Iya jadi kayak jadi ternyata memang bukan hanya masyarakat secara umum yang perlu diedukasi, tapi pemerintahnya juga gitu kan. Iya. Anyway luar biasa banget Mas, ini banyak banget informasi yang kita dapat. Makasih banyak Mas, saya ngedengernya aja sampai udah mabok gitu. Mudah-mudahan gak jadi sakit sih gara-gara kayak gini. Jangan, nanti banyak lagi makin tanggungannya kan. Jadi masalah baru lagi gitu. Bukannya kita malah menyelesaikan masalah, tapi malah nambah masalah gitu ya. Oke Mas Agung, aku rasa segitu aja ya untuk ngobrol-ngobrolnya kita kali ini gitu. Dan mungkin kalau misalnya nanti lain waktu ada hal yang lain lagi nih yang kita pengen gali lebih dalam ya, jangan kapok ya. Iya, saya sangat senang bisa diundang ke sini. Oke. Ya, gitu aja teman-teman, ngobrol-ngobrol kita dengan Mas Agung terkait dengan apa itu G20 tadi juga disampaikan perannya Mas Agung dalam IKJ untuk melakukan advokasi terkait kesehatan. Dan ternyata memang tantangan terhadap kesehatan itu kan luas banget dan banyak banget gitu, dan tidak mudah untuk menjadi orang sakit dan tidak mudah untuk mengatasi urusan kesehatan juga gitu. Jadi mungkin ada pesan khusus atau pesan poin kunci kayak gitu yang mau disampaikan Mas Agung? Dalam advokasi soal isu akses obat itu memerlukan dukungan banyak pihak. Jadi kita berharap organisasi pasien dari teman-teman HIV, teman-teman TB, teman-teman kanker dan lain sebagainya bisa ikut membantu bersama-sama untuk menyuarakan akses pada obat yang mudah, murah dan terjangkau serta affordable untuk kita semua. Dalam pandemi kita harus meyakinkan pada pemerintahan global bahwa no one is safe until everyone is safe. Aku rasa itu aja. Terima kasih, salam sehat untuk semuanya. Sampai ketemu lagi.